Buat apa juga mengklaim soal undangan Raja Salman ini? Apakah itu akan membuat Anies terlihat lebih tinggi derajatnya? Kan enggak. Nama Musni Umar sudah cukup dikenal sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan yang cadas, dalam arti yang fanatik namun kerap blunder. Karena sering kedapatan publik menyebarkan berita hoax. Padahal dia ini katanya seorang profesor, bertitel, menyebut dirinya sebagai seorang sosiolog. Namun nyatanya dia kerap kali menyebar hoax lewat akun media sosialnya. Misalnya pada bulan September tahun lalu, Musni Umar kepergok menyebar hoax tentang orang yang habis sholat lalu dianiaya, menyebutkan dengan perilaku PKI. Padahal kejadian tersebut terjadi di Thailand, tidak ada hubungannya dengan ibadah sholat maupun PKI. Lalu ada pula hoax video jembatan ambruk yang katanya di Samarinda, Kalimantan Timur. Padahal itu kejadian di Filipina. Sebelumnya ada pula hoax jumlah pasien COVID yang meninggal. Musni Umar menyebut angka 25 meninggal dunia. Padahal angka 25 sebetulnya merujuk ke nomor kasusnya di Bali. Dan masih banyak lagi. Tinggal di Google saja atau di searching saja, maka kita akan diberikan beberapa hoax yang disebarkan oleh Musni Umar. Aneh ya? Buat seseorang yang katanya akademis, yang katanya intelektual, yang katanya sudah sekolah sampai S3, tapi kok doyan menyebarkan hoax? Kok doyan dibohongi, dikibulin? Apakah semua pendukung Anies memang seperti ini, doyan dikibulin? Apapun yang bisa dipakai untuk menjelekkan pemerintahan Presiden Jokowi, akan mereka mainkan. Nggak dicek dulu kebenarannya, langsung gaspol. Padahal yang kena itu sebenarnya bukan mereka, melainkan tokoh yang mereka dukung. Dalam hal ini Anies Baswedan. Bukannya Anies sendiri yang mengumumkan bahwa perilaku pendukung akan menunjukkan cara berpikir dan cara bekerja calon yang didukungnya. Saat ini yang sedang ramai di media sosial adalah beredarnya info bahwa Anies naik haji atas undangan dari Raja Salman. Info ini dipertanyakan oleh para netizen dan dituding sebagai hoax karena dapat dibantah dengan berbagai bukti. Semua ini berawal dari Anies sendiri. Dalam tayangan berita di televisi, Anies menceritakan bahwa dia naik haji karena mendapatkan undangan dari Raja Salman, termasuk menginap di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Lewat media propaganda kubu Anies memaparkan bahwa pihak Saudi menyambut rencananya naik haji dengan memberikan undangan. Ketika mereka melihat proses visanya, pihak Saudi pun memberikan undangan. Dari sini kelihatannya bahwa Anies ini mengajukan visa dulu, yang kemudian disetujui dan persetujuan itu yang disebut Anies sebagai undangan. Hal ini makin dikuatkan dengan pernyataan pihak travel yang mengurus perjalanan haji Anies, namanya Dream Tour. Pihak Dream Tour menyebut Anies memilih mereka sebagai teman perjalanan haji keluarganya Anies. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Anies ini sebenarnya memakai jenis haji furoda atau haji mujamalah yang biayanya mencapai ratusan juta rupiah. Visa haji ini dikeluarkan secara resmi juga oleh Arab Saudi dan berangkatnya melalui perusahaan travel yang terdaftar. Keistimewaannya ya langsung berangkat, nggak pakai antri, namun memang dengan biaya yang cukup tinggi. Klaim Anies Baswedan bahwa dirinya diundang oleh Raja Salman ini sebenarnya sama persis dengan tahun 2017 ketika Anies berangkat haji untuk pertama kalinya. Waktu itu Anies juga mengklaim mendapat undangan dari Raja Salman. Dulu itu yang mengurus adalah Kanomas Travel. Klaim Anies kemudian dikembangkan sendiri oleh para pendukungnya. Beredarlah video yang diklaim sebagai Anies Baswedan yang menjalankan proses tawaf dengan dikawal tentara kerajaan dan didampingi langsung oleh Raja Salman. Bahkan ada pula video lain yang menunjukkan Anies diberikan izin memasuki Ka'bah oleh Raja Salman.
Semua ini sudah dicek oleh beberapa media dan dinyatakan sebagai hoax. Bahkan ketahuan bahwa video tawaf Anies yang dikawal tentara kerajaan itu sebenarnya aslinya adalah foto Presiden Jokowi. Kembali ke Musni Umar. Sebagai pendukung garis keras, Musni Umar merasa punya kewajiban untuk membela Anies habis-habisan. Tuduhan dari para netizen terhadap Anies yang disebut berbohong soal undangan Raja Salman itu kemudian dibela oleh Musni Umar. Pembelaan itu disertai dengan foto hoax tadi yang fotonya Presiden Jokowi diedit jadi foto Anies. Dengan pedenya, Musni Umar ini menyebarkan foto hoax tersebut, gaspol, tanpa dicek kebenarannya. Gibran, anak Pak Jokowi, yang membongkar bahwa itu adalah foto editan. Lewat media sosialnya, Gibran mempertanyakan langsung pada Musni Umar, mengapa foto Gibran juga ada di dalam foto Anies itu. Setelah ketahuan bahwa itu hoax, akhirnya Musni Umar menghapus cuitan yang berisi foto itu. Tentu saja sudah kadung tersebar dan screenshotnya juga sudah banyak disebarkan oleh para netizen. Bahkan sudah dijadikan berita oleh media massa. Hoax yang disebarkan oleh Musni Umar seakan menjadi puncak dari segala hoax yang pernah dia sebarkan. Karena pertama, ini menyangkut ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima. Ini bukan hal biasa ya. Kalau menurut saya sih, yang membuat dan menyebarkan hoax itu harusnya nggak cuma kena pasal Undang-Undang ITE, tapi juga kena pasal penistaan agama. Edan kan ini? Kegiatan ibadah di tanah suci, kok dijadikan hoax? Bisa-bisa kena azab atau karma. Yang kedua, bahwa yang dipalsukan itu kan foto dari Presiden Jokowi dan keluarga yang betul-betul diundang oleh Raja Salman, lalu dikawal oleh tentara kerajaan dan juga mendapat izin memasuki Ka'bah. Itu Presiden Jokowi dan keluarga. Pihak yang diserang oleh kubu Anies dan para pendukungnya. Pak Jokowi itu orangnya baik ya. Dizolimi sampai buta, beliau nggak pernah membalasnya. Lihat saja yang terjadi pada mereka yang menzolimi Pak Jokowi. Ada yang sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Itu karma kali ya. Dan ini semua berawal dari Anies Baswedan. Dia yang mengeluarkan klaim undangan Raja Salman. Tahun 2017 klaim yang sama juga dikeluarkan Anies Baswedan. Padahal banyak bukti yang bisa dipaparkan untuk membantah klaim tersebut. Ya, kalau ada yang rajin, bisa tanya langsung ke Kano Mas Travel untuk tahun 2017 dan Dim Taur untuk tahun ini, untuk memastikan bahwa Anies berangkat memakai visa Haji Furoda. Bahkan bisa dicek sampai ke siapa yang membayarnya, bisa aja. Anies sendiri kan yang membongkar di media sampai diberitakan di televisi, padahal ada juga yang naik haji pada waktu yang sama, yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Bedanya, mereka benar-benar beribadah, nggak dipamer-pamerkan di media, nggak klaim apa-apa. Buat apa juga mengklaim soal undangan Raja Salman ini? Apakah itu akan membuat Anies terlihat lebih tinggi derajatnya? Kan enggak. Malah sebaliknya, kebohongan demi kebohongan, termasuk foto dan video hoax pun makin terbongkar. Yang menanggung malu, yang citranya ternoda, ya Anies Baswedan sendiri. Maunya presko pendukungnya hanya bisa membela dengan hoax. Begitulah ngibul-ngibul. Akhir kata saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.